Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, dan tata usaha yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih bisa hadir berkumpul di ruangan majelis guru di sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dari komunitas belajar family SMP LTD SMP 5 LTD Juara. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini akan menambah wawasan kita, akan menambah pengetahuan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan petunjuk seperti saat ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal disampaikan bahwasanya kegiatan kita adalah berbagi praktik baik ya, di intern sekolah kita. Ya, namun nanti kita diskusi saja karena walaupun saya di sini duduk di depan buka laptop itu bukan berarti saya mempunyai pengetahuan yang lebih dari Bapak Ibu ya. Kita sama saja sama-sama belajar ya. Jadi nanti kita sifatnya hanya diskusi ya. Saya memaparkan sedikit materi nanti kita ya diskusi apa yang perlu kita diskusikan ya. Untuk tema kita hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ini tema kita pada hari ini. Nanti mudah-mudahan ya, harapannya nanti kita semua termasuk diri saya juga ya, akan lebih paham bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kita mulai yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang definisi dari pembelajaran berdiferensiasi, sedikit kita melihat ya bagaimana kondisi real siswa-siswa kita. Bahwasanya siswa kita adalah siswa yang beraneka ragam ya, bermacam-macam. Nah, keanekaragaman siswa kita atau keberagaman murid kita diantaranya adalah murid-murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran luring yang di situ ditekankan untuk menggunakan teknologi. Ya. Jadi tidak semua siswa kita punya handphone, tidak semua siswa kita bisa mengoperasikan alat-alat teknologi dengan baik. Ya. Di sini tak keberagaman siswa kita. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain ya. Jadi barangkali saja siswa kita ada kesulitan dalam berkomunikasi ya. Mungkin dengan teman-teman yang lain atau mungkin kesulitan dalam memahami bahasa yang disampaikan oleh gurunya ya. Karena bisa jadi siswa tersebut berasal dari daerah lain ya, yang mungkin terkadang ada terkadang guru itu menyampaikan
pembelajaran di kelas diselingi dengan bahasa-bahasa daerah yang mungkin itu tidak dimengerti oleh siswa yang baru pindah tersebut, ya. Ini diantara keanekaragaman atau keberagaman murid, ya, di sekolah kita maupun sekolah yang lainnya. Kemudian murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuknya. Jadi di kelas itu memang ada siswa yang dia sudah paham tentang materi yang sudah diajarkan, ya, sehingga dia bosan dengan apa yang sudah diterangkan oleh gurunya karena dia sudah mengetahui, sudah paham. Sementara guru yang bersangkutan dia sedang berusaha memahamkan siswa yang lainnya, ya, yang belum paham. Nah, ini sehingga terjadi keberagaman di kelas, ya, berkaitan dengan ada siswa yang sudah paham, ada siswa yang belum paham dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi, ya. Ini barangkali berkaitan dengan siswa yang daya tangkapnya rendah, ya. Kalau dalam bahasa kerennya apa mungkin, ya, slow learning atau apa, ya. Ya, belajarnya lambat, ya. Sehingga dia sedang berjuang keras untuk memahami apa yang sedang disampaikan oleh guru. Kemudian murid kita yang hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional, ya. Tadi supaya nampaknya dia berprestasi ketika ujian, nggak ada masalah, ya, nilainya bagus, tapi ternyata di luar sana dia memiliki segudang masalah yang kita tidak mengetahuinya. Murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu, ya. Jadi murid juga memiliki minat yang berbeda-beda, ya, dalam pelajaran tertentu, ya. Mungkin murid dia sangat berminat dengan tema tertentu, tapi dia kurang berminat dalam tema yang lainnya, ya. Contoh dalam pelajaran PJOK misalnya, ya, ada murid yang sangat berminat dengan pelajaran sepak bola, tapi ada yang sangat berminat terhadap pelajaran bulu tangkis, mungkin ada yang atletik, ya. Di sini kata keberagaman murid kita memiliki minat yang berbeda-beda. Murid kita yang memiliki kesulitan dalam belajar dan sebagainya, artinya masih banyak keragaman yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di dalam forum ini, ya. Nah, keberagaman ini menuntut kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ya, untuk memenuhi segala kebutuhan belajar mereka, ya. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya murid kita yang beraneka ragam itu, tapi mereka semuanya bisa mencapai tujuan belajar, ya. Tidak hanya siswa yang pintar saja, tidak hanya siswa yang memiliki minat yang tinggi saja yang bisa mencapai tujuan belajar, tapi semua murid dalam kondisi apapun, latar belakangnya bagaimanapun, dia bisa mencapai tujuan belajar, ya. Ini tugas berat kita, ya, sebagai seorang guru, ya, menghadapi siswa yang beraneka ragam ini. Nah, di antara solusi, ya, untuk mengatasi masalah ini adalah artian bagaimana supaya siswa yang beraneka ragam ini mereka semuanya bisa mencapai tujuan belajar. Maka caranya adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Itu pembelajaran, ya, serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, ya. Jadi jangan sampai ada dalam bayangan kita ketika kita diminta untuk memenuhi semua kebutuhan murid, kemudian kita akan menggunakan metode-metode sebanyak jumlah siswa dalam kelas. Enggak, tidak demikian, ya. Karena di sini disebutkan
ya, serahkan keputusan yang masuk akal. Jadi kalau seandainya 30 siswa di dalam kelas itu ada 30 karakter siswa, kita menggunakan 30 metode pembelajaran, kita gunakan 30 media pembelajaran, maka ini akan yang tidak masuk akal, ya. Sangat sulit diterapkan, maka yang dimaksud adalah bukan yang demikian, ya. Namun yang dimaksud adalah bagaimana, ya, supaya siswa yang beraneka ragam tersebut mereka bisa tercapai tujuan pembelajarannya, namun dengan cara-cara yang masuk akal, ya, yang kira-kira bisa diterapkan, yang memungkinkan untuk diterapkan di dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, ya. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan murid, ya. Murid mereka memiliki keberagaman, ya. Sehingga kita sebagai seorang guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu maupun secara klasikal, ya. Di sini ada 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep atau keterampilan baru atau sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, ya. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut, ya. Jadi kesiapan belajar ini berkaitan dengan kesiapan belajar siswa untuk masuk materi berikutnya atau materi yang akan kita pelajari pada hari itu, ya. Bisa jadi ada materi hari itu yang membutuhkan prasyarat, ya. Misalnya untuk pelajaran matematika, misalnya pelajarannya perkalian, mungkin ada syarat yang harus dipenuhi oleh siswa sebelum siswa masuk pembelajaran tentang perkalian, ya. Nah, ini kesiapan belajar, ya. Nah, kesiapan belajar di sini bisa kita ketahui melalui kegiatan tes awal, ya. Nanti awal kapan dilaksanakan, nanti selalu kita akan juga bahas tentang RPP-nya. Nanti di akhir ada pembahasan tentang RPP, berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri, ya. Nah, minat murid ini akan menentukan aktif tidaknya siswa dalam proses pembelajaran, ya. Semakin tinggi minat murid dalam pembelajaran tersebut, maka akan semakin tinggi keaktifan di dalam pembelajaran, ya. Minimal aktif mendengarkan, ya. Tidak tidur-tiduran, kepalanya disandarkan di meja. Ini menunjukkan minatnya sangat rendah, ya. Tapi ketika murid aktif mendengarkan, ya, walaupun mungkin dia tidak aktif berbicara, tidak aktif bertanya, karena mungkin dia ada kesulitan dalam menyampaikan di depan teman-temannya, tapi dia aktif mendengarkan, sungguh-sungguh memperhatikan, maka ini menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, ya. Nah, minat ini bisa minat yang sifatnya individual, yaitu minat yang memang bawaan, ya. Memang dia asalnya memiliki minat dalam hal tertentu, dan ada minat yang sifatnya situasional, ya. Artinya minat ini bisa dibentuk, ya. Yang awalnya dia tidak memiliki minat, tapi karena dibentuk oleh guru, ya, karena guru bisa mengkondisikan sehingga siswa memiliki minat belajar, ya. Bisa dalam hal pelajaran IPA misalnya, ya. Ada siswa yang memang memiliki minat belajar IPA, memang hobi. Artinya dia berarti memiliki minat individu, ya.
karena memang dia hobi di bidang itu. Tapi ada siswa yang nggak hobi di bidang IPA, dia hobinya olahraga misalnya. Ya. Tapi ketika misalnya guru IPA-nya dia bisa mengkondisikan pembelajaran yang menarik, dia menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian gaya menyampaikannya juga menarik, sehingga siswa merasa senang. Ya. Yang tadinya nggak suka IPA, karena mungkin gurunya sangat menarik, sehingga dia jadi minat untuk belajar IPA. Ya, ini namanya minat situasional, ya, yang memang bisa dibentuk, ya, kan memang yang awalnya dia tidak berminat sehingga menjadi berminat, memiliki minat, ya, karena kemampuan guru menciptakan suasana belajar yang efektif di kelas, ya. Kemudian profil belajar murid. Profil belajar murid ini yaitu tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, ya. Ini berkaitan dengan latar belakang murid, ya, di mana murid itu mereka mungkin berada di lingkungan perusahaan, atau mungkin lingkungan perkebunan, atau lingkungan pantai, sehingga mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, ya. Orang di pantai dengan di perkebunan kebutuhan belajarnya berbeda, ya. Di perkotaan, di desa kebutuhan belajarnya berbeda. Ini profil belajar murid. Kemudian 3 macam diferensiasi pembelajaran, ya. Nah, jadi di sini mungkin akan lebih nampak, ya, akan lebih nampak pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, ya. Ada 3 macam diferensiasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu diferensiasi yang merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum, ya. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid, berusaha untuk agar murid bisa tercapai tujuan belajarnya melalui cara penyampaian materi yang beraneka ragam, ya. Karena murid memiliki gaya belajar yang berbeda, ya. Ada murid yang gaya belajarnya auditori, ya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang kinestetik, ya. Dia suka bergerak kemana-mana, ya. Maka guru harus jeli melihat kondisi yang siswa seperti ini, ya. Ketika siswa ini ternyata dia memiliki nggak ada yang memiliki karakter belajar yang kinestetik, ya, maka guru tidak perlu memaksakan untuk menggunakan metode pembelajaran yang membutuhkan siswa harus banyak bergerak, ya. Jadi kita harus cari kira kebutuhan siswa yang seperti apa. Oh, siswa hobinya dia menonton, ya, maka kita perbanyak gunakan media-media pembelajaran yang bagaimana siswa supaya dia bisa menonton, ya. Atau siswa sukanya mendengarkan, ya, maka kita gunakan media pembelajaran yang kira-kira siswa bisa paham melalui proses mereka bisa mendengarkan, ya. Jadi ini diferensiasi konten, ya. Bagaimana seorang guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Namun demikian tidak menutup kemungkinan guru juga bisa menggunakan, ya, metode-metode yang sebenarnya siswa tidak memiliki gaya belajar tersebut. Dalam artian untuk melatih mereka, ya, supaya mereka juga tidak monoton dalam gaya belajarnya, ya.
Kemudian diferensiasi produk, ya, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari, ya. Di sini maksudnya produk di sini hasil, ya, hasil yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran, apakah dia dalam bentuk hasil keterampilan, ya, apakah dia dalam bentuk rangkuman pembelajaran, ya. Maka hendaknya seorang siswa diberikan kebebasan untuk menampilkan hasilnya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Sebagai contoh, misalnya dalam, ya, pelajaran PPKN, ya, atau pendidikan Pancasila, siswa diminta untuk membuat suatu kesimpulan tentang kegiatan di lingkungan masyarakatnya masing-masing, ya. Maka bagaimana cara siswa membuat kesimpulan kegiatan di masyarakatnya, itu siswa diberikan kebebasan untuk membuatnya sebagaimana minat bakat mereka, ya. Mungkin mereka ada yang hobinya melukis, maka silakan membuat rangkuman kegiatan dalam bentuk gambar-gambar, yang gambar itu bisa menceritakan kegiatan di masyarakatnya, ya. Atau mungkin siswa membuat dalam bentuk tulisan, ya, silakan. Atau siswa membuat dalam bentuk video, nanti dibuat keterangan-keterangan, ya, silakan. Artinya guru jangan mengatur harus bentuk seperti ini, ya, tapi berikan tugas kepada mereka. Yang penting tujuan belajar mereka tercapai, ya. Kemudian yang terakhir dari 3 macam diferensi pembelajaran, yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten, ya. Jadi di dalam memahami konten, ya, memahami materi yang disajikan oleh guru, itu kan ada proses mungkin diskusi atau seperti apa, ya. Maka di situ harus ada proses, harus ada unsur diferensiasinya, ya. Karena siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga seorang guru pun hendaknya dia memperlakukan siswa secara berbeda-beda. Dalam hal memberikan bimbingan, ya. Mungkin siswa yang A, dia sudah dipandang mampu dari hasil tes awal, ya, dia mampu, sehingga dia tidak perlu mendapatkan bimbingan secara khusus, ya. Mungkin ada di sini ada 5 orang, ya, ada 5 orang yang perlu bimbingan khusus berdasarkan hasil tes awal yang dilakukan di awal pembelajaran tadi, ya. Maka guru boleh untuk fokus kepada 5 orang ini, ya. Lebih banyak waktunya untuk membimbing yang 5 orang ini daripada siswa yang lainnya yang mereka dipandang sudah mampu, ya, ketika berdasarkan hasil tes awal yang dilakukan di awal pembelajaran, ya. Ini diferensiasi proses, ya, salah satunya. Kemudian pembelajaran sosial emosional, ya. Yaitu kompetensi sosial emosional merupakan kemampuan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif atau seluruh komunitas sekolah, ya. Ini jujur saja saya sedikit kesulitan, ya, bukan sedikit, ya, agak kesulitan kalau menjelaskan berdasarkan kalimat yang ada di sini, ya. Tapi kita akan lebih mudah, ya. Apa itu kompetensi sosial emosional kalau kita langsung merujuk pada contoh tindakan atau perbuatan yang ada di layar, ya. Ada 5 jenis kompetensi sosial emosional, ya, yang harus dikuasai oleh guru maupun siswa. Karena ketika seorang guru atau siswa
dia memiliki 5 kompetensi sosial emosional, maka dia akan senantiasa menunjukkan perilaku yang baik ya, sikap-sikap yang positif, baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Seorang guru ketika dia memiliki KSE ya, singkat KSE biasanya, memiliki KSE yang baik, maka dia akan cenderung menunjukkan sikap yang baik ya, ketika belajar, ketika mengajar, membimbing dengan baik ya, di luar pelajaran dia ramah dengan guru dan sebagainya ya. Siswa pun demikian juga ya. Jika siswa memiliki KSE yang baik, maka siswa dia akan senantiasa menampilkan sikap yang baik dalam pembelajaran. Dia aktif belajar, mendengarkan, tidak membuat gaduh ya, kemudian ada rasa empati dengan teman-temannya dan sebagainya. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan ya. Ini definisinya. Kalau contoh tindakannya ya, diantaranya ini saya ambil yang gampang aja. Diantaranya sikap menunjukkan sikap integritas, kejujuran ya, kemudian kekuatan aset diri ya, budaya dan sebagainya. Jadi Islam menunjukkan sikap-sikap yang jujur ya, dia tidak mencontek ya, jujur kepada teman-temannya ya, dia tidak mau berbuat curang dengan teman-temannya, tidak mau mengambil barang teman-temannya ya. Ini sikap-sikap yang ditunjukkan melalui KSE yang pertama, kesadaran diri. Karena 5 ya, ini perlu dibahas karena 5 KSE ini nanti masing-masing harus di minimal 1 nanti harus ditampilkan di dalam LPP ya. Kurang 1 kompetensi. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi ya. Di antara tindakan ya, contoh tindakannya adalah mengelola emosi diri ya. Jadi siswa tidak mudah marah ketika dia dibully, dia tidak mudah tersinggung ya. Kalaupun marah, dia tidak melampiaskan dengan cara membalas, dengan cara brutal. Mungkin hanya sekedar menangis, itu wajar ya. Seorang perempuan ketika dibully hanya menangis ya, wajar ya, namanya sedih. Tapi kalau dia membalas dengan melempar batu dan sebagainya, ini artinya dia tidak mampu mengelola emosi diri dengan baik ya. Dan KSE-nya harus perlu ditempa. Kemudian disiplin, motivasi diri ya, yang memiliki motivasi yang tinggi ya. Kemudian keberanian untuk mengambil inisiatif dan sebagainya. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda ya. Nah, ini diantara contoh tindakannya, yaitu rasa syukur ya. Seorang siswa dia memiliki rasa syukur ketika dia diberikan hadiah oleh gurunya, dia bersyukur, diberikan ditraktir oleh teman-temannya, dia bersyukur, diberikan kenikmatan lain, dia bisa mensyukurinya ya. Kemudian kepedulian, dia bisa menunjukkan rasa peduli kepada teman-temannya ya, rasa empati dan orang lain. Ada orang yang memang sedang tidak bawa uang saku barangkali, ditraktir ya. Menunjukkan ada empati ya dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian keterampilan berrelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif.
keterampilan berinteraksi diantaranya siswa ini dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, ya. Dia mampu bekerja sama dalam diskusi kelompok dengan timnya, mampu bekerja sama, ya. Tidak menyendiri, menyudut, nggak mau bergabung dengan temannya, ya. Nah, ini berarti dia mempunyai masalah dalam hal keterampilan berinteraksi. Ada dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya, ya, maunya sendiri, ya. Nggak mau bergabung dengan temannya yang lain, ya. Ada masalah dalam keterampilan berinteraksi. Ini saya tidak bacakan satu-satu ya. Ya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok, ya. Ini contoh tindakannya yaitu rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, ya. Mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, ya. Keputusan beralasan atau masuk akal dan sebagainya. Ini adalah diantara 5 bentuk KSE yang harus dikuasai oleh guru maupun oleh siswa dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Sekarang saya akan langsung coba ke RPP-nya, ya. Bagaimana RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebenarnya kalau kita lihat barangkali, ya Bapak Ibu, itu banyak yang sudah membuat RPP berdiferensiasi dan KSE, ya. Hanya mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau itu adalah KSE dan itu adalah berdiferensiasi, ya. Hanya mungkin di sini memang perlu ada, ya, kita buat RPP yang memang betul-betul berbeda, ya. Berbeda dari RPP yang lainnya, ya. Supaya jelas ada perbedaan, ya. Artinya tidak membingungkan orang, ya. Ini di mana bedanya, ya, KS dengan yang tidak KSE, ya. Nanti akan saya tunjukkan, ya, 1 atau 2 langkah pembelajaran yang di situ lebih menonjol diferensiasi atau KSE-nya, ya. Yang pertama, di kegiatan pendahuluan, ya. Kalau dari segi itu sama saja, ya. Kalau dari segi identitasnya sama, ya. Satuan pendidikan, kelas, pelajaran, alokasi waktu, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran sama dicantumkan di RPP, ya. Sumber belajar dicantumkan juga, ya. Kemudian di kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, ya. Guru membuka pelajaran dengan salam, ya. Guru dan siswa berdoa bersama-sama. Sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membuat RPP yang di situ ada KSE-nya, karena ini juga ada unsur KSE-nya, ya. Mengucapkan salam, berdoa, ini juga ada unsur KSE-nya, ya. Bagaimana supaya siswa itu bisa menimbulkan di dalam dirinya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sopan santun, ya, dengan gurunya, maka akan terlihat di
awal ya kita mulai pembelajaran. Ketika siswa mengucapkan salam, kemudian siswa membaca doa, di situ sudah ada unsur KSE-nya. Ya. Kemudian guru membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, kesepakatan kelas ini bisa juga kita hanya sekedar menguatkan ya, menguatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan ya, atau mengingatkan, atau bisa saja kita membuat kesepakatan kelas yang baru ya, walaupun hanya 1, 2 yang dianggap penting untuk diterapkan pada hari itu ya. Misalnya walaupun sudah membuat kesepakatan kelas di awal, kita hanya mengingatkan, kita menyampaikan kepada semuanya, hari kita belajar ya, saya ingatkan siswa tidak boleh mondar-mandir tanpa izin ya. Siswa tidak boleh keluar dari kelas kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak ya. Atau siswa nanti dalam mengerjakan tugas harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ini bagian dari kesepakatan kelas ya. Ini namanya termasuk disiplin positif ya. Berarti RPP di situ sudah terkandung, di sini berarti sudah terkandung KSE dan disiplin positif ya. Disiplin positifnya guru membuat kesepakatan kelas di kegiatan pendahuluan ya. KSE-nya dari 2 di ketika mengucapkan salam dan berdoa ya. Kemudian guru melakukan kegiatan apersepsi, menyanyi lagu Garuda Pancasila ya, nggak pakai burung ya, lagu Garuda Pancasila ya. Ini hanya sekedar untuk menimbulkan semangat ya, motivasi ya. Ini juga bagian dari KSE ya, menimbulkan motivasi siswa. Ini juga bagian dari KSE ya. Siswa mungkin dari yang ngantuk jadi kembali semangat ya. Kemudian guru menanyakan perasaan dan kondisi siswa ya. Kondisi ketika itu perasaannya bagaimana, apakah dalam keadaan sedih atau kondisi lapar, sudah sarapan atau belum, perlu kita tanyakan kepada siswa ya. Ini KSE-nya kesadaran diri dan pengenalan emosi. Guru menyampaikan manfaat dan mempelajari materi ya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan dengan materi sebelumnya. Guru melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa ya. Jadi asesmen awal ya, atau tes awal itu bisa dilakukan setiap pertemuan kalau memang membutuhkan, atau mungkin hanya setiap awal bab bisa juga ya, bisa ya. Jadi kita jangan tahu kehabisan waktu, karena saya juga pernah sedikit bingung juga ya. Biasanya di awal pertemuan kan waktu hanya sekitar 10 sampai 15 menit ya, untuk berdoa, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ambat awal bisa sampai 20 atau mungkin lebih dari itu ya. Maka saya bertanya tentang ini ya, dijawab itu tidak masalah ya. Kalau memang itu dibutuhkan ya nggak masalah ya. Kita keluar dari rel waktu yang sudah dipatok ya nggak masalah. Yang tadinya hanya 15 menit molor jadi 30 menit di kegiatan awal nggak masalah. Nanti tinggal di kegiatan intinya kita sedikit pangkas ya. Karena memang itu kebutuhan ya. Kalau memang dibutuhkan harus tes awal setiap pertemuan ya, dibolehkan. Jadi nggak harus matok 10, memang 10 menit time harus selesai, enggak demikian. Tergantung situasi dan kondisi di dalam kelas. Kemudian asesmen awal ini gunanya tadi ya, berkaitan dengan diferensiasi proses ya. Setelah kita tahu tes awal, kita baca, kita periksa hasilnya, kita ketahui siapa yang memang sudah siap ya dengan matang ya, sudah betul-betul siap untuk belajar pertemuan hari itu. Siapa yang memang belum siap dari segi kesiapan materinya, maka akan diketahui
maka disitulah kita membimbing siswa, ya, mana yang perlu bimbingan khusus, yang perlu bimbingan lebih banyak, dan mana mungkin yang perlu bimbingan hanya sekedarnya berdasarkan hasil tes awal yang kita lakukan di kegiatan awal. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Guru menampilkan tayangan video tentang kemiskinan. Nah, ini yang jarang dilakukan, ya, maksudnya saya. Di sini yang membedakan RPT KSE pada umumnya dengan RPT KSE yang memang betul-betul diterapkan, yang menunjukkan berbeda dari RPT yang lainnya. Ya. Di situ ada kegiatan inti, ya. Kegiatan inti boleh juga di kegiatan sebelumnya, ya. Kita membuat langkah pembelajaran khusus, ya, untuk menimbulkan KSE pada diri siswa, ya. Di sini saya tampilkan tayangan video tentang kemiskinan, ya. Kemudian setelah itu melakukan tanya jawab tentang tayangan video tadi. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan empati siswa, ya, supaya siswa ada perasaan kasihan kepada orang yang tidak mampu, ya, supaya siswa ada rasa peduli kepada temannya yang mungkin samunya lebih sedikit, sehingga dia mau berbagi dengan teman-teman yang memang membutuhkan, ya. Ini melalui kegiatan yang saya tampilkan ini, ya, dari tayangan video. Atau bisa juga ketika berdoa tadi, setelah selesai berdoa, nggak terus begitu aja langsung ngalir kegiatan berikutnya, ya. Tapi guru sedikit berikan penjelasan, ya, kalau dia punya kemampuan, tentang manfaat dari doa itu apa, ya, gunanya doa itu apa, ya. Ini juga bisa menjadi salah satu cara langkah untuk menimbulkan KSE pada diri siswa, ya. Kemudian guru memberikan penjelasan singkat materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maksudnya, ya, guru siswa menyaksikan tayangan video tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan satu media pembelajaran, ya, yang di sini bisa memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audio visual, ya. Meskipun kita dituntut memberikan semua kebutuhan belajar murid, tapi bukan berarti semua metode kita berikan hari itu juga tidak, ya. Bisa juga kita terapkan pada hari-hari yang lain. Misalnya di hari itu kita menggunakan media video. Sementara yang lainnya mungkin ada yang tidak kurang berminat dengan tayangan video, maka kita penuhi kebutuhannya pada pertemuan berikutnya, ya. Tidak harus hari itu semuanya, ya. Karena ketika kita berusaha untuk menggunakan media pembelajaran semuanya di hari itu, maka akan menyulitkan kita, menghabiskan banyak waktu, sehingga banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran, ya. Artinya banyak langkah yang mungkin akan tertinggal, ya, karena tersita waktu. Tapi kalau memang memungkinkan bisa dilaksanakan, ya silakan, ya. Karena tadi yang kaidahnya adalah tindakan yang masuk akal, ya. Jadi kalau nggak masuk akal, menyulitkan, ya maka tidak usah. Kemudian siswa menuliskan kosakata yang berkaitan dengan penerapan Pancasila, ya. Ini menimbulkan sikap kreatif pada diri siswa, ya. Ini bagian dari KSE juga, ya. Guru memberikan tugas kepada setiap murid kelompok untuk didiskusikan, ya. Guru membimbing dalam diskusi dan memberikan bimbingan yang lebih. Ini ada kata-kata
bimbingan yang lebih kepada siswa yang mendapatkan nilai yang rendah dari hasil pretest ya. Ini ada unsur diferensiasi proses ya. Setiap kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok sesuai dengan minatnya. Ini juga ya perlu digarisbawahi, kata-kata sesuai dengan minatnya ya. Jadi ketika siswa mempresentasikan hasil diskusinya ya, hasilnya itu enggak harus seperti apa yang guru inginkan, dalam artian cara membuatnya ya. Bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, atau apa saja yang penting ya, bisa mencapai tujuan belajar siswa. Ini pengalaman juga ya dalam kegiatan CGP ini, Bapak Ibu. Ada guru-guru yang mereka memang punya kemampuan lebih di bidang teknologi, mereka mengumpulkan tugas dalam bentuk video-video yang memang sangat bagus, luar biasa ya. Tapi ada guru yang mungkin kurang pandai buat hal seperti itu, hanya sekedar membuat dalam bentuk word begini aja ya. Dan tim penilai itu tidak menilai berdasarkan apakah video atau bukan, tidak ya. Bisa jadi dia dalam bentuk video tapi mungkin nilainya tidak lebih bagus dari yang dalam bentuk word ya. Tergantung isi materi tugasnya itu ya. Ini pengalaman nyata ya yang saya alami di kegiatan CGP ini ya. Memang diterapkan oleh para instruktur dan fasilitator ya. Kemudian sedikit lagi ya. Siswa menyampaikan hasil diskusi secara perwakilan ya. Ini KSE supaya siswa timbul rasa percaya diri ya, tampil di depan teman-temannya ya, dan empati. Guru memberikan penguatan materi, guru memberikan tes tertulis untuk diberikan secara individu. Penutup, guru melakukan kegiatan refleksi ya, pembelajaran. Guru memberikan kesempatan bertanya dan umpan balik kepada peserta didik ya, rasa percaya diri. Guru mengakhiri kegiatan dengan aktivitas penutup, salam dan berdoa ya. Ini adalah RPP berdiferensiasi dan KSE ya, yang bisa ditampilkan pada kesempatan ini. Mungkin barangkali dari materi yang saya paparkan tadi perlu ada yang kita diskusikan atau dikoreksi ya. Mungkin saja Bapak Ibu ada yang sudah membaca tentang ini sebelumnya di PMM ya, ternyata tahu bahwa yang saya sampaikan ada yang keliru ya, nggak apa-apa, kita perbaiki ya, biar nanti kesalahannya tidak berlanjut terus. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan ya. Dan nggak harus ya, walaupun nggak apa, karena ini bukan tugas juga ya. Ini nggak diunggah di LMS enggak. Ini menurut kegiatan kita ya. Nggak ada? Kalau tidak ada, ya tadi. Enggak, ini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan diferensiasi itu memang menurut saya memang yang dibutuhkan banget kalau kita di sekolah yang seperti yang kita alami, yang penerima siswanya tidak melalui seleksi yang nilai atau jalur-jalur prestasi seperti itu Pak, kan punya kemampuan daya tangkap yang berbeda-beda gitu. Nah, saya tuh selalu di kelas tuh bingung, kayak ada satu siswa yang sepertinya sudah menguasai, tapi satu siswa tetap nggak ngerti apa-apa kayak gitu kan. Nah, itu mungkin memang diferensiasi itu memang yang kita perlukan, tapi memang secara pelaksanaan tuh memang saya belum begitu paham dan menguasai seperti itu. Terus kalau dari pengalaman Bapak gitu sendiri, kan berbagi ya, maksudnya kalau bersama tuh kalau di sekolah kita aja lah gitu, mau
sulit ya sih menerapkan ini gitu, yang berdiferensiasi itu kan memang ya karena semua siswa beraneka ragam. Maksudnya ini kalau berbicara dari daya tangkapnya gitu, daya nalarnya seperti itu, gimana menurut Bapak? Ya memang untuk menerapkan ini sangat ya bukan perkara yang mudah ya, termasuk saya sendiri juga merasakan ya itu hal yang sulit bagi saya ya. Hanya yang bisa saya terapkan memang ya, barangkali baru sekedar ya diantaranya memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang mereka memang butuh bimbingan, karena sebenarnya sebelum kita masuk pun kita sudah ini ya, kita sudah apa namanya menebak ya, sudah menduga-duga walaupun sebenarnya kita nggak menduga karena tidak selamanya yang pintar dia siap untuk semua pelajaran begitu juga ya. Ada kalanya dia pintar tapi hari itu dia sedang banyak masalah sehingga ketika tes awal rupanya rendah, maka dia butuh bimbingan khusus ya, bimbingan khusus. Kayak misalnya si Mita ya, termasuk pintar, cerdas sifatnya. Ternyata dia hari itu sedang sedih, dimarah sama ibunya sehingga nggak fokus belajar. Ketika tes awal, rendah nilainya. Maka Mita hari itu termasuk si Mita yang sedang membutuhkan bimbingan lebih daripada yang lainnya. Ya. Namun untuk saya sendiri ya, sampai sekarang masih menggunakan dugaan-dugaan ya. Dugaan-dugaan, prasangka berdasarkan penilaian-penilaian apa namanya hasil pembagian penerimaan rapot sebelumnya, karena itu juga bisa dijadikan patokan pedoman ya. Informasi dari guru, kemudian hasil prestasi belajar semester sebelumnya, ini juga bisa dijadikan pedoman ya, jadikan apa namanya patokan bahwa siswa tersebut butuh bimbingan khusus atau tidak ya. Kayak seperti maaf ya, ini bukan sedang menjelekan orang ya, si Denis misalnya ya. Kita tahu bagaimana kesehariannya, bagaimana kita lihat pada semester sebelumnya ya kan dia selalu rendah, maka kita gunakan patokan pada apa namanya pengalaman semester sebelumnya dia sangat rendah, kita membimbing dia secara khusus berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari pengalaman atau apa namanya fakta nilai-nilai pada semester sebelumnya. Dan untuk melakukan tes awal setiap hari saya pun belum melakukannya. Ya. Hanya beberapa kali saya pernah melakukan, tapi setiap hari belum pernah. Ya. Jadi sangat sulit tadi memang, tapi kita buat berusaha ya. Ketika itu sulit, bukan berarti kita meninggalkannya, tapi bagaimana kita berusaha untuk belajar supaya kesulitannya bisa teratasi. Itu barangkali. Ya, benar. Sedikit Pak, menyambung yang masalah aslinya tadi yang mungkin Bapak lakukan yang belum sejak hari tadi. Jadi kalau saya memang kan ketika mengajar itu baru masuk yang tahun ini, jadi memang yang sebelumnya itu ya mungkin sekilas-sekilas aja gitu, tapi memang belum menggunakan modul dan prakteknya kan memang belum, jadi baru yang ini. Jadi yang terkait asesmen tadi Pak, kalau yang sementara menjelang Juli Agustus kemarin itu kan juga belum efektif sekali, jadi mungkin masuk kelas baru beberapa kali. Jadi kalau saya kebetulan setelah asesmen itu memang langsung masuk kegiatan inti gitu, jadi belum pernah memang melakukan yang asesmen awal. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bisa dilakukan di awal mungkin di bab pertama aja, atau mungkin kalau memang bagus mungkin setiap hari. Nah ini yang dilakukan ini maksudnya yang kognitif atau bisa non kognitif, maksudnya memang harus yang tentang materi itu, atau mungkin yang persoalan tentang emosionalnya aja gitu, atau boleh, atau memang soal itu biasanya itu berapa soal gitu yang di awal-awal memang belum pernah melakukan sama sekali gitu. Kalau yang Bapak lakukan itu memang sesuai dengan materi itu, dan kira-kiranya itu memang idealnya itu berapa soal kalau yang di awal gitu. Saya sudah jawab ya.
kalau berapa soal itu nggak ada patokan ya berapa idealnya, tapi itu sesuai dengan ya kebutuhan materi kita ya. Kita semakin banyak materi mungkin semakin banyak soal yang kita buat untuk tes awal ya. Tapi kita juga harus melihat waktu juga ya, pertimbangan waktunya sampai kita habis untuk tes awal ya. Kemudian kita pembelajaran sangat sedikit. Walaupun kita dibolehkan ya untuk keluar dari waktu ya, waktu dipatok, tapi jangan terlalu molor sangat jauh ya. Misalnya yang tadi 15 menit molor sampai 45 menit itu sangat jauh ya. Tapi kalau molor sampai hanya sekitar 10 menit ya atau 15 menit mungkin ya barangkali masih hal yang dimaklumi ya. Tidak apa namanya sangat mengganggu kegiatan intinya ya. Begitu. Jadi tidak ada patokan ya berapa jumlahnya itu sebenarnya tidak ada patokan ya. Tergantung kebutuhan materi yang akan kita ajarkan pada hari itu. Berarti memang lebih ke materinya ya Pak? Ya, Ke kalau- tes intelektualnya gitu ya, Ya. jadi bukan yang ke sosial emosional, Ya. terus nggak perlu didiagnosa lagi, nggak perlu di asesmen lagi gitu ya? Kalau yang saya tahu kalau pretest ini kognitif ya, kognitif. Tapi kalau apa namanya asesmen diagnostik itu berkaitan dengan berkebutuhan khusus, misalnya sifat mental itu beda lagi, beda tesnya ya. Yang di Beda awal, tesnya itu di awal, tadi baru ya? iya untuk waktu PBDB misalnya ya. Ini tesnya berbeda bentuknya. Kalau Yang materi yang hari itu. Iya, kalau ini berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Ya, sampai ini. Ada lagi barangkali? Cukup ya. Udah sampai ngantuk ya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang itu sudah jam 13.40, sudah waktunya sholat zuhur siswa ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya ya. Walaupun yang saya sampaikan ini singkat, padat dan tidak jelas, mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya, ada sedikit gambaran dari RPP yang akan ditampilkan terutama untuk observasi besok ya. Karena besok ini bunur ya, ini bunur dengan saya tentu harus sedikit banyaknya ada diferensiasi dan KS5. Demikian ya, lebih kurang mohon maaf. Bila ada baiknya, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangannya, kesalahannya itu karena kekurangan atau kebodohan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.